Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para anggota dari komunitas Sobu Kuburan Malang Raya atau para subscriber dari channel YouTube Makam Keramat Official. Kita napatilas dan silaturahmi kepada pengurus makam dari Mbah Jagopati yang berada di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan. Saya Muhammad Soleh sebagai ketua dari komunitas Sobu Kuburan Malang Raya ini, kita akan meminta penjelasan atau sejarah dari eyang yang berada di sini, yaitu Mbah Jagopati. Sejarah dari Mbah Jagopati ditemukan pada zaman dahulu. Monggo Gus. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin semuanya yang rawuh dan semuanya yang ada di mana saja. Sekilas saya akan cerita kenapa Mbah Jagopati itu ada di Malang. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya beliau adalah Panglima Besar Wali Songo yang ada di Jawa Timur, sisi timur. Karena Wali Songo itu adalah organisasi. Nah, sebetulnya tugasnya itu tiga di Jawa Barat, 3 di Jawa Tengah, 3 di Jawa Timur, akhirnya 9. Nah, makam yang terbanyak, yang terbesar ada di Jawa Timur, yaitu Wali 5. Nah, ini Panglima Besar yang ada di Jawa Timur, sisi timur. Di Malang ada Jagopati. Jagopati ini ada Untung Suropati di Pasuruan, Suryopati di Ngrati Pasuruan, Wongsopati di Jember Puger. Itu kenapa kok ada di Malang? Beliau bertugas menyebarkan Islam yang ada di Malang Raya khususnya. Beliau keturunan Sunan Gunung Jati, dan istrinya keturunan dari Bujuk Pereng Meduro. Nah, ini beliau mempunyai anak buah di Malang ini 40 wali. 1 Imam Sujono Gunung Kawi, Syekh Jakaria Gunung Kawi, Syekh Abu Naim Batu, Mbah Batu, Mangku Jati Pakis, Ki Ageng Rebek Malang, dan masih banyak lainnya. Disuruh mencari sendiri kalih Mbah Yai Hamid Pasuruan, Mbah Sahlan Krian, Yai Mustafa Lekok Pasuruan, karena yang dawuh beliau-beliaunya ini. Nah, dalam hadisnya takriful wali ilal wali, yang tahu wali sama-sama wali. Lah teman-teman, lah ingatlah, wali itu tidak mati, tidak meninggal. Dawuhnya Kanjeng Nabi, inna aulia alayamutu, wali-walinya Allah itu layamutu, tidak meninggal, pindah alam. Seperti ini kita, beliau tahu, tapi kita tidak tahu. Hanya 1001 orang yang bisa tahu. Beliau ada di Malang ini mempunyai duriyah. Lah duriyah itu ada 2 macam. 1 binasab, 2 bisabab. 1 bisa binasab ini beliau masih ada nasab di sini di Malang ini, banyak nasabnya. 2 bisabab, kita semua yang hadir di makam ini, di makam Mbah Jagopati ini termasuk kita ini duriyah. Anak putu dari mana? Dari bisabab, sebab seneng. Jikalau kita tidak senang, mungkin tidak datang ke sini. Itulah kita semuanya duriyah. Mari kita jaga dan kita perbaiki sesepuh-sepuh kita ini yang ada di Malang. Mungkin beliau ditemukannya itu sekitar tahun Suwidak Gangsal, Suwidak Limo. Nah, ini dinamakan gunung
dulu ini adalah hutan belantara, yaitu dinamakan Gunung Gelap. Makanya dalam buku ini dinamai Cahaya Gemilau di Atas Gunung Gelap. Nah, semua orang di sekitar ini itu mengatakan ini gunung gelap. Mana sejarahnya ditemukan? Beliau ada namanya yaitu Mbah Yai Imam Suyuti. Itu berjalan ke sini melihat di tengah-tengah makam itu bersih. Dan setiap dedaunan, apapun yang ada di situ itu bersih. Beliau heran dan takjub. Akhirnya ditirakati, diriadoi. Nah, seperti Gus Dur ditirakati dan diriadoi. Setelah itu ngantos 40 hari beliau baru kepanggian secara bermimpi dan secara ilustrasi dan secara nyata. Beliau pun mengatakan beliau masih anak putuku, jadi iki rijikono. Insya Allah nanti kamu akan mengetahui selanjutnya. Akhirnya anak buah yang ada di Jatisari, jamaah tahlil Jatisari, Karangjambi, Bendo, ngerijiki di sini. Nah, setelah dirijiki, dibersihkan, ulama-ulama sekitar Jatisari, Tangkil, Karangjambi, Bendo itu gak percaya kalau di sini ini makam siapa kok dibersihkan. Itu musyrik kalau orang hidup bisa berbicara dengan orang mati, katanya ustadz yang tidak paham. Beliau akhirnya boten terima emas-emasih Mbah Imam Suyuti itu tadi. Nah, termasuk Haji Abu Bakar Bendo, Haji Yusuf Karangjambi, Haji Abdurrahman Bululawang Minu, itu akhirnya sowan ten Mbah Yai Hamid Pasuruan. Orang tiga ini sowan ke sana. Beliau masih ada di Gapuro, belum di dalamnya, sudah dipanggil. Nah, itu sini. Itu saja, kok ada masalah yang sangat penting. Padahal di dalam ruang tamu itu masih banyak tamu-tamu berjejeran. Akhirnya beliau ditanya, ada apa di sana? Ngapunten Yai, temriko niku wonten makom dirijiki tapi mboten disahkan. Ini sing awakmu gawa iku apa? Ternyata orang tiga ini membawa bungkusan lemah dari sini. Nah, diparingaken Mbah Yai Hamid. Mbah Yai Hamid hanya melebet ke kamar, berbicara bahasa Arab. Nah, yang di ruang tamu ini mendengar cuma bahasa Arab, tapi tidak ngerti maknanya apa yang dibicarakan. Beliau medal, keluar dari kamar. Ya wis, rijikono iku tingkatane dukur. Wonge ya mari petuk aku. Lah sinten Yai? Lek tak critakno, sing rene iki mek wong telu. Engko cerita nang Malang iki gak kuat. Iki guduk bagianku. Bagiane besanku. Sinten? Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Akhirnya tiang tiga ini pulang. Tapi mboten ten Yai Mustafa, ten Mbah Sahlan Kriyan. Ternyata Mbah Sahlan Kriyan sama persis seperti Mbah Yai Hamid. Akhirnya beliau pun langsung ten Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Beliau pun akhirnya ten mriku mengatakan sing rene ya mek wong telu. Lek tak ceritani engko gak percaya. Ben aku sakwulan kas diundang nang Anur Bululawang untuk ngaji. Nah, di sana setelah saya mengaji di Pondok Anur Bululawang,
aku tagihan tak cerita. Setelah itu memang benar 1 bulan itu terlaksana pengajian di Pondok Anur. Setelah itu, setelah pengajian jamaah sini kan ke sana semuanya. Nah, ditanyai, akhirnya diceritakan, ngampe saya bukukan seperti ini. Nah, tahun berapa? Pada tanggal 20 Agustus tahun 1967, Kiai Haji Mustafa Lekok Pasuruan berkata dawuh di rumah Yai Anwar Nur Bululawang mengenai susunan kewalian di tanah air khususnya Jawa Timur. Setelah akhirnya beliau Mbah Yai Mustafa, Mbah Yai Hamid, Mbah Sahlan Krian dawuh disuruh mengholi beliau ini ila yaumil qiyamah. Beliau pun akhirnya datang ke sini, khol yang pertama itu semuanya bersih-bersih di sini. Akhirnya disahkan seperti itu. Beliau bawa di sini makamnya Aulia Syekh Muhammad Mahmud Yusuf atau Mbah Jagopati, seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ngapunten nggih. Kalau di sini kan ada tulisan dilarang membakar dupa atau kemenyan ketika berziarah ngelap barokah di sini. Itu alasannya kenapa, Gus? Mohon. Alasannya karena di dalam itu ruangan yang tertutup. Ini kalau kita membakar dupa di dalam atau menyan, itu yang tidak paham, ini banyak pertanyaan. Kita menjaga penziarah supaya tidak banyak pertanyaan. Boleh membakar dupa di luar, tapi kalau sekarang tertutup, ya itu alasnya tertutup, gak boleh. Yang gak ada angin-anginnya. Yang boleh apa? Kita nyekar kembang. Nah, boleh minyak wangi. Itu boleh. Pangapunten Gus, ini untuk pertanyaan selanjutnya kan sepertinya di dalam di pemakaman ini kok wonten 2 makam ini kok? Di dalam kenapa ada 2 makam? Itu makamnya pancen 2. Mbah Putri kalih Mbah Jaler. Mbah Putri ini namanya Mbah Siti Jumira, keturunan saking bujuk Pereng sing Madura. Mungkin kalau jenengan ten Batu Ampar, enten bujuk Kolong, bujuk Tameng, bujuk Pereng lah. Lah sing Mbah Jagopati ini Syekh Mahmud Yusuf yang Mbah Jaler. Itu terus dari satunya ini berarti Mbah Putri yang Putri yang keturunan saking bujuk Pereng Madura. Batu Ampar Madura. Oh nggih. Matur sembah nuwun Gus. Sangat jelas sekali, literasinya sangat gamblang sekali. Matur sembah nuwun sangat. Bagaimana mungkin untuk peziarah-peziarah untuk mengetahui tata cara untuk ziarah di makam yang Jagopati ini, Gus? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan indah. Kalau kita berkunjung, berziarah ke makam Mbah Jagopati, ini mudah. Ya, caranya yang penting satu, ini kalau kita mudah angsal keberkahan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatan fid dunya bil masyarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat wonten dunya digampangake, wa hajatal akhirah bil maghfirah diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah. Satu yang paling penting, bukan di makam Jagopati saja sebetulnya, di makam manapun kalau ada tulisan juru kunci itu yang Anda dulukan. Nah, ini yang Anda dulukan. Walaupun gak apa-apa kita cuma sowan mohon maaf saya mau ziarah, itu yang penting. Satu. Yang kedua sangat penting sekali. Kita sangu berapapun kalau bisa nyemplungi kotak. Sodako. Itu jangan diakhirkan. Itu yang penting, sangat penting. Itu kita dahulukan. Dan Gus, tadi kan panjenengan wau menjelaskan, jadi keturunan itu ada yang binasab,
dan ada yang bisabab. Nggih. Nah, binasab ini kan termasuk dari golongan apa? Dzurriyyah atau keturunan. Ah, napa wonten Mbah Syekh Yusuf atau Mbah Jagopati menika wau dzurriyyahnya atau keturunannya, Gus? Nggih. Nggih. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini saya jawab, beliau banyak keturunannya ada. Dan dzurriyyah itu pun, nah saya ulangi lagi, dzurriyyah itu ada dua macam. Nggih. Satu binasab, Nggih. dua bisabab. Bisabab, nggih. Binasab ini ada nasabnya, ada kaitannya, urutannya. Ini ada sekitar Malang Raya ini banyak. Nggih. Yang kedua bisabab, ini semua yang hadir di makam ini adalah dzurriyyah, anak putu. Karena ini binasab, bisabab. Nggih. Karena sebab seneng. Katresnan. Nah, lek mboten Nggih, seneng, nggih, nggih. jelas mboten hadir ke sini. Nggih, betul, betul. Nah, itulah yang dinamakan nasab anak putu dzurriyyah. Otomatis kita semua yang ada di sini Nggih. ini adalah dzurriyyah. Dzurriyyah bisabab. Bisabab anak putu Mbah Jagopati. Tapi kalau di yang binasabnya juga ada nggih, Gus? Ada. Makanya setiap suro atau khol Mbah Nggih, nggih. Jagopati semuanya kumpul. Oh, putra wayahe ngempal. Putra wayahe Oh, ngempal. nggih. Matur sembah nuwun, Gusti. Menurut dari panjenengan, dari segi yang jenengan rasakan barokah dari Mbah Jagopati ini, yang selaku panjenengan sudah istiqomah ngalap berkah riadoh di sini setiap malam Jumat. Pripun yang jenengan rasakan, Pak? Oh, mengatakan ya. Niki menurut kula ya. Selama niki pun bertahun-tahun ya. Istiqomah ten mriki ndonga sareng-sareng kali jamaah-jamaah niku. Nah, barokahipun ngaten manah ayem ya. Rezeki lancar, sedaya. Nah, hajat-hajatipun insyaallah kabul. Amin. Nggih. Rutinipun niku biasanya malam Jumat. Nggih. Rutin. Dari jamaah-jamaah niku rutin doa mriki malam Jumat. Tapi rutinitasnya mriki dikrul kofilin. Oh, Nanti Gus Mimin. Gus Mimin. Saya nggih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Makam Keramat lo iki. Makaten matur sembah nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu.